Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang bab 5 dengan materi pokok, yaitu yang pertama ada pendapatan nasional, yang kedua ada pendapatan per kapita, yang ketiga ada inflasi, dan yang terakhir ada inflasi. Tolak ukur yang baik untuk menunjukkan keberhasilan ekonomi suatu negara adalah pendapatan nasional atau produksi nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga barang, dan posisi neraca pembayaran luar negeri, serta pendapatan per kapitanya. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara dalam kurun 1 tahun atau 1 periode. Bila kita lihat kembali pada materi pokok tentang arus lingkaran kegiatan ekonomi rumah tangga, terutama konsumsi menyerahkan jasa faktor produksi kepada perusahaan, dan mereka akan menerima pendapatan berupa sewa sebagai balas jasa tanah, upah dan gaji sebagai balas jasa tenaga, bunga sebagai balas jasa modal, dan laba usaha atau keuntungan sebagai balas jasa pengusaha. Jadi, semua pendapatan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi disebut pendapatan nasional. Selanjutnya di sini ada metode penghitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dihitung sesuai data yang terkumpul dari fakta yang ada di masyarakat. Penghitungan pendapatan nasional harus dilakukan secara cermat dan akurat karena sangat penting artinya bagi masyarakat. Ada 3 pendekatan dalam penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, ada pendapatan nasional dari pendekatan produksi. Dengan pendekatan produksi, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk satu periode tertentu dari semua unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Jadi, pendapatan nasional menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah semua barang dan jasa selama 1 tahun barang jasa tersebut yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga, ada pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan. Ditinjau dari pendekatan pendapatan, penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga keluarga, atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun atau 1 periode. Pendapatan ini berupa sewa upah dan gaji, bunga, dan laba usaha. Selanjutnya yang ketiga ada pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, penghitungan pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam perekonomian sektor konsumen, perusahaan, investasi, pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri, atau dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran atau belanja masyarakat dalam kurun 1 tahun atau 1 periode. Selanjutnya yaitu ada komponen pendapatan nasional. Yang pertama, ada pendapatan nasional dari sisi produksi. Sebagaimana yang sudah diketahui, penghitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah semua barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Berikut adalah rumus dari pendapatan nasional dari sisi produksi, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya ada komponen pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran masing-masing sektor perekonomian. Berikut sektor perekonomian yang dimaksud. Yang pertama ada sektor keluarga atau sektor konsumsi. Selanjutnya ada sektor perusahaan atau sektor produsen. Yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat sektor perdagangan luar negeri. Adapun komponen pendapatan nasional dari sisi pengeluaran meliputi yang pertama ada pengeluaran konsumsi, yang kedua pengeluaran investasi, dan yang ketiga pengeluaran pembelian pemerintah. Dan yang terakhir ada ekspor neto meliputi keseluruhan jumlah dan jasa yang diekspor dan diimpor. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam pendapatan nasional dalam sisi pengeluaran. Sebagai berikut. Selanjutnya ada komponen pendapatan nasional dari sisi pendapatan dan dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang terdiri atas sewa, upah, dan gaji, bunga, dan laba usaha. Hitungan pendapatan nasional dari sisi pendapatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, setiap komponen pendapatan nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu ada pihak pembeli dan konsumsi yang dirumuskan sebagai berikut. Dan yang kedua ada pihak penjual atau produsen yang dirumuskan sebagai berikut. Cara perhitungan pendapatan nasional yang pertama ada Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah seluruh produksi yang dihasilkan masyarakat, baik masyarakat asing yang berada di dalam negeri maupun masyarakat nasional dalam waktu satu periode atau dalam satu tahun. Yang kedua ada Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) adalah jumlah seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tanpa menghitung produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri dalam waktu satu tahun atau satu periode. Selanjutnya ada Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Bersih adalah GNI setelah dengan penyusunan dan perbaikan barang modal. Selanjutnya ada Net National Income (NNI) atau Pendapatan Nasional Bersih merupakan pendapatan nasional dihitung berdasarkan balas jasa yang diterima para pemilik faktor produksi. Selanjutnya ada Personal Income (VI) atau pendapatan perseorangan adalah NNI dikurangi dengan dana sosial, pajak perusahaan, laba yang ditahan dan ditambah transfer payment pemerintah. Nah, yang terakhir ada Disposable Income yang dilambangkan dengan DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional antara lain untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, yang kedua untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara, yang ketiga untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, yang keempat untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia, dan yang terakhir untuk pengambilan kebijakan ekonomi. Kita akan membahas materi kedua terkait dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu negara selama kurun waktu 1 tahun atau 1 periode, atau ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk tersebut. Pada umumnya, negara yang masih berkembang mempunyai pendapatan per kapita yang sangat rendah. Rendahnya pendapatan per kapita pada negara sedang berkembang dikarenakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ada tingkat pendidikan yang sangat rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. Yang kedua, keterampilan dan kecakapan yang rendah sehingga kekurangan tenaga ahli. Yang ketiga, modal yang dimiliki relatif sedikit. Yang keempat, kekurangan akan sumber alam. Yang kelima, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang. Dan yang terakhir, sikap yang tidak mendorong berproduksi. Pendapatan per kapita tidak lepas terkait dengan indeks harga dari suatu barang tersebut. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Angka indeks adalah angka relatif yang dinyatakan dalam persentase. Biasanya untuk kesederhanaan bentuk persentase bisa dihilangkan. Dalam bidang ekonomi, pada dasarnya terdapat 3 macam indeks angka. Yang pertama ada angka indeks harga, yaitu angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Yang kedua ada angka indeks jumlah, yaitu angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang selama atau sekumpulan barang yang dihasilkan, digunakan, diekspor, dijual, dan sebagainya untuk waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. Dan yang terakhir ada angka indeks nilai, yaitu angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Selanjutnya di sini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu terkait dengan inflasi dan depresiasi. Inflasi adalah suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum
cenderung naik. Dikatakan tingkat harga umum karena barang dan jasa yang ada di pasaran mempunyai jumlah dan jenis yang sangat banyak, di mana sebagian besar dari harga-harga tersebut selalu meningkat sehingga berakibat terjadinya inflasi. Sedangkan inflasi murni adalah inflasi yang terjadi sebelum ada campur tangan dari pemerintah, baik berupa kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Adapun yang dimaksud dengan laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun. Sebab-sebab timbulnya inflasi, yang pertama ada kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi, di mana terjadinya inflasi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Yang kedua ada kenaikan biaya produksi, yaitu di mana inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan. Yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, artinya terdapat perubahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang tersebut. Yang keempat, berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan sehingga jumlahnya menjadi sedikit, sedangkan permintaan akan barang tersebut banyak yang berakibat harga barang akan menjadi naik. Yang kelima, ada inflasi dari luar negeri. Artinya, inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri, sedangkan di luar negeri terjadi inflasi atau kenaikan harga barang di luar negeri sehingga barang-barang impor mengalami kenaikan harga. Yang terakhir yaitu yang keenam, inflasi dari dalam negeri. Artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadinya defisit anggaran. Dampak dari inflasi yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkembangnya minat menabung. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga barang karena harga barang mengalami kenaikan. Jika terjadi kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga barang tersebut. Masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang. Yang terakhir yaitu nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Depresiasi merupakan suatu keadaan di mana tingkat harga secara umum mengalami penurunan secara drastis. Depresiasi dapat terjadi oleh karena keadaan harga barang yang mengalami kenaikan atau penurunan, di mana dari hasil penghitungan dapat diketahui bahwa sebagian besar barang mengalami penurunan harga, sedangkan sebagian yang lain mengalami kenaikan harga. Berarti akan sangat menguntungkan bagi konsumen karena harga barang yang akan dibeli menjadi murah sehingga dapat terjangkau oleh konsumen yang memiliki pendapatan tetap dan kecil. Oke, mungkin itu saja terkait dengan pemaparan materi bab 5 kelas 10 yaitu pendapatan nasional. Bye bye.